Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat untuk menggapai segala hajat dunia maupun hajat akhirat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tirakat, tarekat yang paling mudah adalah tarekat sholawat. Kenapa kita menggunakan tarekat sholawat? Karena sholawat ini amalan paling mudah. Setiap orang bisa untuk menjalankannya. Jadi mari kita bertarekat sholawat ini. Jalan sholawat adalah yang paling cepat, yang paling tidak ada hambatan. Karena di sini mursyidnya langsung Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi tarekat sholawat ini paling mudah. Ada yang bertanya tentang tarekat sholawat, memulainya berapa hitungan? Untuk saran saya yang baru menemukan channel saya, yang belum mengamalkan sholawat, saya sarankan 100 kali aja dulu. Karena apa? Ibarat bangunnya sedikit demi sedikit supaya keras, supaya tidak runtuh, supaya tidak waleh, supaya tidak berhenti di tengah jalan. Jadi 100 dulu, 100 kali dalam 7 hari, 100 hari, 100 kali, 100 kali, 100 kali, ketika dalam 1 minggu. Terus naik tingkat lagi di dalam 7 hari yang datang, itu 200, terus dapat 7 hari, naik tingkat lagi, yaitu sebanyak 300, terus meningkat sampai 1000 ya saudara-saudaraku. Terus dengan cara itu bertingkat-tingkat, insya Allah saudara-saudaraku di dalam bersolawat tidak akan ada kejenuhan, tidak ada rasa malas. Karena apa? Karena sudah terbangun dari pondasi sampai ke tingkatan terus menerus. Jadi saudara-saudaraku tidak akan ada rasa jenuh ya saudara-saudaraku. Tidak ada rasa seperti rasa malas gitu. Jadi karena sudah terbiasa itu tadi, sedikit menambah, jadi semakin terpatri di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang belum pernah mengamalkan sholawat dengan cara itu saja ya saudaraku, menambah. Tapi kalau saya dulu memang langsung diberikan 1000 gitu kalau saya dulu. Tapi memang ada torekoh jalan sholawat itu yang
menambah ya saudaraku, menambah 100, tambah lagi malih 200, malih 300 gitu. Itu memang jalan yang paling mudah supaya tidak keberatan. Kalau kita sudah terbiasa, itu sangat mudah ya saudaraku. Karena orang-orang yang belum pernah mengamalkannya, kalau sekali 1000 memang agak berat. Apalagi kalau ibu-ibu yang sedang yang sedang mempunyai anak-anak kecil, itu memang agak sulit ya saudaraku. Apalagi sehabis sholat itu kita langsung, itu kalau punya anak kecil memang sulit ya saudara-saudaraku. Jadi dibiasakan 100, 200, 300, jadi terus meningkat. Kalau sudah 1000 ya harus 1000 saja, jangan terus turun lagi gitu, dipatok berapa gitu. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita terus istiqomah di dalam bersolawat, karena dengan solawat hidup kita akan damai, hidup kita akan penuh dengan rasa syukur, rasa bahagia. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita lakukan di dunia ini, ketika kita terus bersolawat, rasanya damai ya saudara-saudaraku. Walaupun banyak pikiran, walaupun banyak masalah, akan terasa damai, akan terasa ringan ya saudara-saudaraku. Coba saja saudara-saudaraku yang belum mengamalkan sholawat, mari kita terus mengamalkan sholawat. Saudara-saudaraku mau mengamalkan sholawat apa saja, itu terserah ya saudara-saudaraku. Intinya bersolawat, mau sholawat Jibril, mau sholawat Ibrahimiyah, mau sholawat Najaratun Nukut, mau sholawat Sultan, maupun sholawat lainnya ya saudaraku, maupun sholawat ciptaannya Ujang Bustami itu juga nggak masalah ya saudaraku. Intinya kita terus istiqomah di dalam bersolawat. Saudara-saudaraku dimanapun berada, ada yang bertanya kalau sholawat Nurjati itu gimana? Ya nggak masalah saudara-saudaraku, mau sholawat apa saja tidak masalah ya saudara-saudaraku. Mau sholawat apa saja terserah. Kita jangan berpatokan hanya satu sholawat ya saudaraku. Lebih variasi, lebih bagus ya saudaraku. Ya kalau bisa minimal mengamalkan 3 sholawat ya saudaraku. Karena ketika kita banyak bersolawat, kita juga akan mendapatkan banyak sekali fadilah, karomah, barokah, dan maunahnya sholawat ya saudaraku. Jangan meragukan amalan sholawat, karena dengan amalan sholawat hidup kita akan penuh dengan kedamaian, akan penuh dengan keberkahan. Jangan pernah mendoakan orang tua ya saudaraku. Ketika kita sehabis sholat, kita juga doakan orang tua. Untuk saya pribadi, setiap habis sholat
selalu mendoakan orang tua, selalu kirim Al-Fatihah untuk orang tua. Mengirim Al-Fatihah kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua sudah meninggal ya saudaraku. Ketika masih hidup saja juga kita kirim. Karena untuk supaya kita terhubung kepada orang tua, supaya orang tua juga tersinari cahaya surat Al-Fatihah, supaya orang tua juga menjadi orang yang baik, orang yang tekun, dan orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu merenungi apa kesalahan kita, apa dosa kita, sehingga kita tidak mengulanginya lagi di hari-hari yang akan datang. Banyak sekali pelajaran hidup yang perlu kita petik, yang perlu kita renungi, supaya kita menjadi manusia yang insani. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dari saya membuat YouTube sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton selama ini, sudah mengikuti video-video saya dari awal sampai akhir. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.